Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas materi di bab 1, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Jadi, mari kita simak baik-baik. Nah, apabila kita membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, maka yang pertama kali harus kita ingat adalah, apa sih pengertiannya? Secara garis besar, sebenarnya yang namanya hak itu adalah apa yang harus kita dapatkan. Kalau kewajiban berarti apa yang harus kita laksanakan. Kalau kaitannya dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, berarti yang namanya hak warga negara itu adalah semua hal yang harus didapatkan oleh seorang warga negara dari tentu negaranya. Nah, sementara itu, kewajiban warga negara berarti segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh siapa? Ya, oleh kita sebagai warga negara dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, yuk kita akan bahas lebih jauh contoh-contohnya tersebut sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Karena kita tahu Pancasila adalah ideologi kita semua. Berarti yang namanya keseharian kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, tentang ketuhanan yang Maha Esa, atau ketuhanan yang Maha Esa, bukan tentang ya, secara ralat. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasarnya atau intinya dalam sila pertama adalah ketuhanan atau religiusitas. Berarti, apa sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Hak kita berarti sebagai warga negara kita bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi, apabila kalian ingin berbeda, mungkin dalam tanda petik ya, kalian berbeda agamanya dengan orang tua kalian, artinya kalian memilih agama kalian masing-masing tanpa perlu diturunkan dari orang tua ataupun nenek moyang kalian, silahkan. Negara harus memberikan itu, memberikan kesempatan itu. Kemudian kewajibannya apa sih, yang harus kita laksanakan tuh apa sih sebagai warga negara? Berarti, apabila kita semua ini bebas memeluk agama dan kepercayaan kita masing-masing, maka sebagai umat beragama, kita harus bertoleransi. Nah, itu semua diatur dalam suatu konstitusi, bahkan peraturan-peraturan di bawahnya. Kita ambil contoh konstitusi aja, karena kan konstitusi itu adalah peraturan hukum tertinggi di bawah Pancasila tentunya ya. Nah, di dalam sila pertama, itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal berapa? Pada pasal 28E ayat 1 dan juga pasal 29 ayat 2. Kemudian, untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti nilai dasarnya adalah kemanusiaan. Bicara soal kemanusiaan berarti apa sih hak dan kewajiban kita? Maka, kalau hak nih ya, kalau haknya berarti ya kita memiliki hak asasi manusia ya. Namanya juga kemanusiaan, berarti kita memiliki hak-hak dasar yang udah kita dapetin sejak lahir. Kemudian, selain itu kita juga memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan politik. Berarti, kalau memang kita memiliki kedudukan yang sama, berarti kita nggak ada yang namanya si A punya privilege, si B tidak punya privilege, atau mungkin si A lahir dari keluarga yang bagaimana, si B keluarga dari bagaimana, dia memiliki keuntungan lebih. Itu tidak ada, semuanya sama. Berarti kewajiban kita sebagai warga negara adalah mengakui itu semua, bahwa kita memiliki persamaan derajat dan hak asasi manusia. Jadi jangan sampai diganggu-gugat. Itu semua ada di dalam pasal 27 ayat 1. Selanjutnya, Persatuan Indonesia. Berarti nilai dasarnya adalah persatuan, atau bagaimana menyatukan suatu perbedaan, seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Apa aja haknya sih? Berarti sebagai seorang warga negara, kita berhak bergaul dengan berbagai suku. Kan nama juga persatuan. Kita dari suku dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote, itu semua udah banyak banget sukunya. Bahkan Indonesia itu memiliki suku terbanyak kedua di dunia. Berarti kita berhak untuk bergaul dengan berbagai suku. Kemudian kita juga berhak untuk mengembangkan budaya-budaya kita di daerah kita sendiri.
Dengan demikian, maka sebagai seorang warga negara kita wajib untuk mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan bangsa di atas kepentingan sendiri atau bahkan kelompok. Kenapa demikian? Yang namanya kita bergaul dengan berbagai suku, berarti itu ada berbagai kepala, berbagai pemikiran. Apabila kita tidak mementingkan kepentingan bersama, ataupun kita mungkin egois, maka yang ada perpecahan. Indonesia tidak menginginkan itu, maka kita wajib untuk selalu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Itu semua udah diatur juga dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal berapa? Pada pasal 32 ayat 1 dan 2. Sampai sini, ada yang ingin tanyakan? Selanjutnya untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari kata-kata itu aja sebenarnya nilai dasarnya kita bisa ketahui, yaitu kerakyatan, musyawarah, mufakat, atau bahkan cara simpelnya demokrasi. Berarti apa sih hak kita sebagai warga negara? Kita berhak untuk bebas berkumpul, bebas mengeluarkan pendapat, berorganisasi, bahkan bebas untuk memilih pemimpin kita sendiri. Selanjutnya, untuk menjaga ataupun agar hak itu terpenuhi, maka apa sih kewajibannya? Kita wajib menghargai pendapat orang lain. Tadi kan kita ini bebas mengeluarkan pendapat. Jadi ya udah, kita wajib untuk menghargai pendapat orang lain. Jangan sampai kalian berpendapat nih, kemudian ada orang lain berpendapat lain, kalian kesel. Nah, itu berarti kalian tidak sesuai dengan sila keempat. Selanjutnya, dalam setiap keputusan harus mengutamakan mufakat. Mufakat itu bukan hanya suara terbanyak. Yang namanya mufakat itu adalah win-win solution. Nggak mesti suara terbanyak. Apabila itu adalah keputusan yang paling baik untuk masyarakat atau kita bersama, ya itulah yang dipilih. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti sila keadilan sosial. Namanya keadilan sosial berarti hak kita apa? Mendapatkan jaminan sosial, pekerjaan, perlindungan kesehatan, dan sebagainya. Contoh, di masa pandemi ini kita berhak untuk mendapatkan BLT. Kita juga berhak mendapatkan bantuan sosial lain. Selanjutnya, apabila ingin itu semua dipenuhi, kita harus memberikan sumbangsi kita kepada negara. Lewat apa? Kewajiban kita harus bayar pajak, retribusi, serta menjaga fasilitas umum, supaya itu semua bisa kita nikmati bersama. Itu semua ada di mana? Di pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Itu semua adalah beberapa contoh apa aja sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara kaitannya dengan Pancasila. Tentu itu semua masih ada banyak lagi lainnya. Jadi silahkan kalian cari. Selanjutnya, yang namanya pelanggaran pasti ada. Kita udah tahu sebenarnya apa sih hak dan kewajiban kita. Tapi tentu masih ada aja sih pelanggaran-pelanggaran di sana-sini. Apa penyebabnya coba? Penyebabnya, pertama, egois. Kita masih mementingkan diri sendiri lah. Kita nggak mau mikirin orang lain. Selama saya mendapatkan kepuasan atau mendapatkan keuntungan, ya udah, orang lain masa bodoh. Itu yang menjadi penyebab tuh. Sehingga apa? Terjadilah pelanggaran-pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya apalagi? Kesadaran hukum kita masih rendah. Contoh, di jalanan deh. Kita ambil contoh di jalanan. Masih banyak tuh orang-orang yang menerobos jalur busway. Kemudian masih banyak di Transjakarta orang-orang masih duduk, ini simpel aja ya, duduk di tempat yang prioritas, atau bahkan MRT, LRT, di juga kereta listrik apa sih, komuter lain, astaga, di komuter lain juga banyak kayak gitu, kursi prioritas. Bahkan lampu merah, ya simpelnya deh sekarang pakai masker, bahkan pakai masker yang untuk kepentingan semua, kepentingan diri sendiri aja gitu. Banyak yang nggak pakai. Kesadaran hukumnya berarti masih rendah. Selain itu, intoleran. Masih ada beberapa dalam tanda petik orang, apabila kita berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, ya udah, siapa ente gitu kan. Itu masih ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Saya harap di diri kalian itu nggak ada. Selanjutnya,
ketidakjelasan dan ketidaktegasan hukum. Ini yang masih kita dapetin sekarang. Sehingga apa? Memunculkan perasaan kecewa, perasaan marah, sehingga masyarakat akhirnya apa? Kesadaran hukumnya rendah karena mikir ya udahlah orang kalau kita sebagai rakyat kecil hukumnya pasti akan tinggi. Sementara dia yang rakyat ataupun orang dengan punya privilege bahkan dia akan mendapatkan pengurangan. Ya kita tahu lah yang lagi rame sekarang di mata Najwa lagi Harbolnas katanya kan diskon masa hukuman. Nah itu menjadi salah satu penyebab juga nih. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan biasanya ini ke pelanggaran hak asasi manusia. Dulu pada masa Orde Baru penyalahgunaan kekuasaan ini dipakai untuk apa? Itu untuk membungkam yang namanya media massa, kemudian membungkam segala kritikan untuk pemerintah. Sekarang sih di masa demokrasi, di supremasi hukum yang mungkin lumayan dan menurut saya ya lumayan adil, cuman ya masih ada 1-2 oknum lah, masih ada oknum yang masih menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain atau orang kecil. Terakhir penyalahgunaan teknologi. Banyak masa sekarang yang namanya anak-anak ataupun remaja itu banyak sekali namanya penyalahgunaan teknologi. Contohnya apa? Nonton video-video seperti ya itulah. Kemudian dipakai untuk ngehack. Hacknya bukan ngehack yang benar, ngehack yang ngerugiin orang lain. Kemudian kita nggak bisa pakai smart school. Nah itu tuh contoh tuh. Itu udah berarti sebagai penyebab tuh. Kalian menjadi seorang penyebab. Atau bahkan kalian sebagai pelaku pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya, setelah kita tahu penyebab-penyebabnya, contoh kasusnya. Yang namanya kasus itu berarti hal-hal yang tidak sesuai dengan hak kita yang harusnya didapetin tapi nggak didapetin. Contoh apa? Tadi, pelanggaran HAM. Berarti itu tidak sesuai dengan sila kedua. Kemudian, tidak sesuai juga pasal 28A sampai J itu banyak tuh. HAM bebas berserikat, berkumpul, dan sebagainya tuh. Saya nggak hafal. Silahkan kalian pelajari itu. Kalian ingetin malah. Supaya apa? Ketika kalian nanti berada di kasus tersebut, kalian punya backupan. Apa nih? Kamu udah melanggar undang-undang dasar. Kalau melanggar undang-undang dasar, pasti udah ada peraturannya. Pasti kamu udah salah. Kemudian, tumpulnya penegakan hukum tadi. Salah satu contoh pelanggaran hak kita. Ya namanya kita sebagai warga negara. Hak kita adalah apa? Sama, adil. Tapi masih ada aja oknum penegak hukum yang masih tidak adil. Sehingga tumpul nih penegakan hukum kita. Itu udah menyalahi pasal 27 ayat 1. Bahwa kita semua sama di mata hukum. Selanjutnya, kemiskinan dan pengangguran. Banyak nih. Kita kan tadi berhak sesuai sila kelima ya. Sesuai sila kelima kita berhak untuk mendapatkan jaminan sosial. Tapi apa? Masih ada kemiskinan, masih banyak pengangguran. Akhirnya apa? Itu udah menyalahi pasal 27 ayat 2. Kita berhak kan menuntut pemerintah? Berhak. Contohnya apa ya? Kita berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Kasus tentang beras bansos yang bermasalah, itu kita berhak laporkan. Kita berhak untuk mendapatkan yang lebih baik. Kemudian, rasisme. Sesuai sila ke-1 dan ke-3. Kita berhak untuk mendapatkan kebebasan untuk beragama. Kemudian sila ke-3, kita bebas untuk bergaul dengan berbeda suku. Rasisme berarti udah menyalahi itu semua. Masih banyak sekarang. Entah bilang kamu Cina lah, gitu kan, Tionghoa lah, atau mungkin kamu, maaf dalam tanda petik Kristen, atau maaf juga tadi yang Cina itu ya. Itu masih ada banyak. Mungkin dalam kaitannya mungkin bercanda, tapi itu tetap salah, itu rasisme. Itu menyalahi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Selain itu, tingginya angka putus sekolah. Masih banyak beberapa sahabat ataupun teman kalian, teman kita semua, yang harus putus sekolah karena tadi mungkin pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Nah, itu semua menyalahi pasal 31 ayat 1 bahwa kita semua berhak mendapatkan pendidikan. Nah, itulah beberapa contoh kasus pelanggaran hak dan warga negara. Selain itu yang rame nih, tindak korupsi, pembajakan. Nah, ini juga sama. Itu semua termasuk contoh kasus pelanggaran hak kita sebagai warga negara.
Pembajakan maksudnya gimana? Yang namanya suatu karya itu memiliki hak atas kekayaan intelektualnya. Haki. Kalian download lagu secara gratis itu sudah tidak kalian berarti sudah mengambil hak warga negara lain. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan dari hasil karya sendiri. Ibaratnya capek-capek bikin lagu, semuanya proses bikin lagunya panjang, tapi kalian tinggal nyomot download gratis. Kemudian tindak pidana korupsi. Nah, ini biasanya dipakai oleh lembaga-lembaga atau disalahgunakan oleh lembaga-lembaga legislatif, bahkan sekelas menteri juga ada. Hak sebagai warga negara kita kan mendapatkan kesejahteraan. Salah satu contohnya. Tapi apa? Dikorupsi sama para pemangku kepentingan atau stakeholder. Itu semua merupakan contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Kalau kewajiban apa aja? Banyak kewajiban itu yang harusnya kita lakukan, tapi kita tidak lakukan. Simpelnya buang sampah sembarangan. Banyak. Ngaku kalian. Ya kan, melanggar aturan lalu lintas. Tadi yang saya sebutkan masih banyak yang gak pakai helm, kemudian banyak yang bonceng tiga, ya kan, kayak cabe-cabean deh tuh. Selanjutnya, merusak fasilitas negara atau umum, contohnya vandalisme deh, coret-coret. Itu masih banyak banget sekarang, nggak izin. Vandalisme itu berarti nggak izin, beda sama graffiti. Graffiti yang mungkin izin, vandalisme itu nyoret-nyoret aja, misal STM pembangunan was here, aduh. Atau mungkin di toilet-toilet umum di Ancol, atau mungkin toilet umum di Monas, dicoret-coret sama kalian tuh temboknya. SMKN 26 pembangunan was here. Ntar ada teman kamu yang ini datang lagi ke Monas. SMK 5 was here. Ada lagi di bawahnya lagi. Balasan aja terus tuh. Semuanya was here aja. Lanjut. Tidak membayar pajak. Tadi kewajiban kita adalah sila kelima, bayar pajak, bayar retribusi. Kalau kalian nggak bayar pajak, berarti udah mengingkari kewajiban kalian. Selanjutnya, tidak turut serta dalam bela negara. Tidak sesuai sila ketiga, bela negara, cinta tanah air, semangat untuk berkorban terhadap bangsa. Terakhir nih yang masih males. Salah satu contohnya ya, masih banyak sebenarnya yang lain. Terakhir, bolos atau males ngerjain tugas. Itu juga salah satu contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Kalian sebagai seorang peserta didik atau pelajar wajib untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Kalau masih males, berarti kalian sudah mengingkari kewajiban kalian. Sampai sini bisa dipahami? Lanjut, upaya apa sih pencegahan untuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Upaya pencegahannya apa sih supaya tidak terjadi nih? Yang pertama, supremasi hukum nih. Hukum itu harus adil dan nggak tebang pilih. Supaya masyarakat nih tadi kan yang tadinya merasa kenapa begini gitu loh, hukum kenapa tumpul, kenapa nggak adil, seperti mata pisau gitu loh, tumpul ke atas tajam ke bawah. Kalau hukumnya udah adil, maka yang namanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban akan semakin sedikit bahkan hilang. Kemudian peranan lembaga terkait. Kita harus mengoptimalisasi peranan seperti KPK, kemudian KPAI, Ombudsman, Komnas HAM, Komnas Perempuan, bahkan mungkin perlindungan anak dan sebagainya. KPAI tadi ya. Selanjutnya, pelayanan publik juga harus dibenahi. Jangan sampai pelayanan publik menyusahkan masyarakat. Seorang pelayan publik itu harus memanusiakan masyarakat. Seperti pesannya Pak Anies, memanusiakan manusia. Artinya apa? Nggak berbelit-belit, udah. Nggak usah harus ini itu, fotokopi ini, fotokopi itu, nggak usah. Yang kalau bisa, yang efektif dan efisien. Tuh. Selanjutnya, lembaga swadaya masyarakat. Harus ada pengawasan nih terhadap segala tindakan ataupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Pengawasan itu harus diorganisir dalam suatu lembaga swadaya masyarakat atau ormas. Sehingga masyarakat bisa memantau tuh apa aja sih kebijakan pemerintah. Selanjutnya, ada kesadaran dalam berbangsa di dalam diri kita. Kita tumbuhkan semangat persatuan kita juga. Untuk apa? Untuk melawan yang namanya intoleransi tadi. Dengan semangat kebangsaan, semangat perbedaan itu semua, maka intoleransi, rasisme itu tendang. You atau kalian bukan golongan kami, asik. Selanjutnya, pendidikan. Dengan memaksimalkan pendidikan, sehingga apa? Seperti tujuan pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan untuk memiliki manusia-manusia yang berakhlak mulia.
Seperti visinya SMK 26 juga. Dengan demikian apa? Maka pendidikan ini akan membuat masyarakat terbuka pemikirannya, terbiasa seperti masyarakat di Jepang. Ngantri teratur. Nggak ada ngantri desek-desekan, dorong-dorong, udah kayak orang mosing, ya kan? Kalau misalnya pendidikannya, maaf aja nih, bukan berarti yang pendidikannya rendah tidak ini. Kadang beberapa hal pendidikannya tinggi pun kadang nggak sesuai juga. Cuma setidaknya dengan memiliki pendidikan cukup, atau memiliki pendidikan lah, entah itu formal atau informal ya, bisa juga sekolah, bisa juga mungkin kursus dan sebagainya. Kita bisa apa? Memiliki keterampilan dan juga kemampuan untuk berpikir bahwa ini salah. Sampai sini, dia ingin tanyakan. Silakan kalau ingin tanyakan, langsung tanyakan ke saya. Selanjutnya, penanganannya apa kalau udah terjadi? Karena kepolisian pertama nih, harus melakukan apa? Penangkapan. Segala tindakan pidana umum. Ya biasanya kalau yang namanya kepolisian tindak pidana umum ya. Terus kemudian pelanggaran lalu lintas. Harus ditindak. Selanjutnya, tentara. Peranannya ngapain? Ya melakukan apa? Penangkapan terhadap kasus-kasus separatisme dan ancaman yang mengancam bangsa kita yang berasal dari luar, bahkan dari dalam diri tadi separatis kan. Selanjutnya KPK ini bisa apa? Dengan tindakan korupsi ini dibasmi, ditangani semuanya, tentang penggelapan uang lah dan sebagainya. Dan terakhir lembaga peradilan nih, Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan di bawahnya harus bisa apa? Memutus perkara secara adil dan tidak tebang pilih. Sehingga kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban ini bisa teratasi dengan adanya hukuman yang adil, hukuman yang benar-benar membuat efek jera. Akhirnya apa? Orang tidak ingin lagi melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Terakhir, partisipasi dari masyarakat. Tentu itu semua tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada partisipasi kita semua. Contohnya apa? Di keluarga, kita bisa memberikan contoh kepada adik-adik kita atau orang-orang yang lebih muda. Ya adik lah, orang yang lebih muda di keluarga siapa? Contoh, kita memberikan contoh yang lebih baik lah, perilaku baik kepada adik-adik kita. Kita juga harus menghargai orang tua kita, kakak kita. Dengan demikian kita apa? Akan ada kehidupan yang terjalin dari keluarga, kehidupan yang sesuai aturan yang ada. Entah itu hukum agama ataupun hukum negara. Contohnya dengan kita sholatnya tentu dengan tepat waktu ya. Sholat dengan tepat waktu, kemudian kita tata cara wudhu dan sebagainya. Kita berperilaku yang baik, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang santun. Maka dengan demikian kita akan menghindari yang namanya pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Di sekolah, kita harus mengajak nih, kalau kalian sesama murid, saya sesama guru, atau mungkin ke orang tua murid, ke orang tua kalian, untuk apa? Ya berperilakulah yang hal-hal yang baik. Contoh, kerjain tugas. Itu simple. Terakhir, di masyarakat kita harus apa? Membina kerukunan dengan tetangga. Kita harus membina dengan apa? Membina hubungan baik dengan tetangga. Kalau kita membina hubungan baik dengan tetangga, berarti kita bisa hidup dengan berdampingan secara damai. Sehingga tidak ada lagi tuh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sampai di sini, ada yang ingin tanyakan? Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar, atau bahkan kalian ingin jawab ke saya, silahkan. Itu saja pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak. Apabila kalian ada yang ingin tanyakan, jangan lupa tulis saja di kolom komentar. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.